semua orang pasti punya mimpi ya, kita pasti punya mimpi. Semua orang pasti punya mimpi dan mimpinya pasti ingin menjadi lebih baik, lebih besar, lebih membanggakan buat semua orang termasuk dirinya sendiri ya, itu mimpi. Nah bintang tamu kita ini adalah seorang petani dan seorang nelayan yang hanya lulusan SD, tapi dia melihat rakyat-rakyat di sampingnya atau penduduk-penduduk di sampingnya itu dan dia ingin supaya penduduknya maju. Bisa lebih baik Bisa lagi. lebih baik dibandingkan dirinya pastinya. Tidak Karena dia perlu lulusan jadi SD. nelayan. Dia hanya lulusan SD, nggak perlu jadi nelayan, jadi petani terus. Mungkin bisa lebih baik lagi. Iya. Dan apa yang dilakukan, dia cuma tidak hanya bermimpi, tapi dia beraksi. Making an actions. Dan dia sekarang memiliki sekolah gratis. Wah, Ya, punya sekolah gratis di sana dan ini berkembang maju terus. Tapi kita tanya aja sama orangnya langsung, tapi sebelum itu kita lihat dulu ini adalah Pak Suhami. Bercita-cita membawa perubahan bagi warga desa Mentigi, Lombok Utara. Suhaimi, pria yang hanya tamatan sekolah dasar, mendirikan sekolah agama gratis untuk warga. Suhaimi sendiri sehari-harinya bekerja sebagai petani dan nelayan. Namun, ayah 7 anak ini berhasil menggerakkan warga sekitar untuk peduli dengan keberlangsungan pendidikan generasi muda. Tahun 2012, Suhaimi dengan bantuan warga berhasil membangun sekolah berbasis agama secara gratis. Mengandalkan relawan sebagai tenaga pengajar serta iuran Rp5.000 setiap bulannya, Al-Ikhlas berhasil mendidik lebih dari 300 siswa hingga ke tingkat aliyah atau setingkat SMA. Bagaimana perjuangan Suhaimi dan warga pasca sekolah mereka luluh lantah terkena gempa Juli lalu? Langsung aja, ini adalah Pak Suhaimi. Bapak, selamat datang, Pak Nipa. Ini yang punya sekolah ini ya. yang punya sekolah gratis ya saya. Ya, silakan Pak. Kita jadi nggak sabar ya. Keren. Pengen denger ceritanya langsung dari Bapak. Tapi bro, Suhaimi. sebelumnya saya mau tahu dulu ini sekolahnya sekolah apa Pak? SD, SMP, MTS madrasah gitu. madrasah? Sanawiyah. Sanawiyah. SD, tingkat SD. Bukan Madrasah setingkat Sanawiyah. SMP. SMP. ya. SMP. Oh, wow. Tapi Anda sendiri katanya lulusan SD? Ya itu sarjana S1 kan itu. Iya, benar. Kalau SMP S2. Ya, Benar. Nah itu SD sampai sekarang SD atau Anda terus katanya ngambil lagi pendidikan lain? ya setelah berapa tahun kemudian lah itu kan. Setelah ada sekolah ini? Iya. Oke, tapi kenapa Anda bikin sekolah ini awalnya dari mana? Berangkat dari begini sebenarnya kisahnya kan karena daerah kita sendiri itu daerah yang sangat tertinggal saat itu di tahun saat saya masih kecil atau setelah saya menikah. Itu daerah saya masih jauh sangat tertinggal sehingga lama-kelamaan timbullah niat dalam diri saya dan teman-teman gitu, bukan saya sendiri gitu kan. Tapi banyak teman gitu, termasuk dengan orang-orang tua kita. Nah, itu terpikir kenapa anak-anak setelah putus sekolah ujung-ujungnya kan nikah larinya. Nah berangkat dari situlah terpikir untuk kita jangan sampai generasi kita berikutnya akan seperti kita terus menerus gitu. Saya rasa yang punya pemikiran seperti itu bukan hanya Anda. Ya, Karena pasti orang-orang di sana yang seusia Anda juga lihat Iya, keadaan itu kan. Nah pertanyaan saya apa yang membedakan Anda dengan orang-orang lain? Kenapa Anda bisa bertekad saya bikin sekolah gitu? karena saya berangkat dari pengalaman pribadi saya gitu. Yaitu? Ya, yaitu bagaimana rasanya orang tidak sekolah gitu. Nah oke baik. Udah Anda punya cita-cita bikin sekolah. Ya. Lalu Anda buat sekolah. Duitnya dari mana Pak? Kalau masalah duit itu kan kita ngumpulin masyarakat dulu, Ah. bukan secara pribadi, tapi kita ngumpulin masyarakat, diskusi dulu dengan masyarakat, bagaimana kalau kita buat sekolah gitu kan. Karena saya sendiri tidak mungkin akan berbuat untuk membangun tanpa dukungan dari semua lapisan masyarakat gitu. Akhirnya kita kumpul bersama tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kita sampaikan keinginan itu, akhirnya mereka setujui. Ngumpulin uang akhirnya. Sebagian ngumpulin uang, ada yang dari material, Ngasih itu- semen, pasir. Iya, bahan pasir, bangunan. Oh, semen, dibangun bahannya. dulu gitu ya. Sebenarnya sudah jalan duluan tapi dalam bentuk non formal kalau awalnya. Non formal yang berbasis Islami gitu. Oh, oke. Kalau singkat madrasah ini kan ada umumnya juga masuk di situ. Nah kalau yang tadi yang sudah jalan dulu tuh siapa yang jalanin? Kita juga yang jalanin itu sama teman-teman juga. Jadi ngumpul bareng-bareng bikin gituan. Oke, baik. Lalu kalau sekarang akhirnya udah ngumpulin duit lagi bikin sebuah gedung gitu maksudnya. Luar biasa Pak. Tapi biaya operasional Anda gimana Pak? Ini kan murid yang, banyak yang nih. sekarang atau yang Sekarang. awal? Sekarang. Yang awal dulu deh. Kalau yang dulu kita
bukan biaya operasional ya, tapi sekedar untuk kebutuhan pembelian alat tulis lah. Berapa itu? Paling Rp5.000 rupiah. Per 5.000 berapa rupiah per bulan, per minggu? Apanya? Per bulannya. Per bulan Ya. 5.000. Apa buat kapur tulis atau Ya, untuk beli kapur tulis sama penghapus lah, sama papan yang rusak. Bayar kalau gurunya gitu. gimana? Kalau dulu guru enggak dibayar ya. Kita memang karena memang dengan teman-teman dulu sepakat bahwa kalau kita mengandalkan untuk guru digaji dari mana kan gitu. Akhirnya sama-sama mari kita rapatkan barisan dulu untuk sukarela? supaya sekolah ini bisa melangkah ke depan dulu lah gitu. Apakah ada bantuan dari pemerintah setelah itu? Setelah tahun 2006 sejak berlakunya BOS barulah ada bantuan dari pemerintah. Ya. Baru Kalau ada sebelumnya belum sih. Oke. Bantuan operasional sekolah ya? Ya. bantuan operasional sekolah. Oke. Berarti kalau sekarang biaya operasionalnya sudah? Digantung dari sana, dari BOS itu. Sekarang sudah dari bos. Sudah ada ya. Tapi bos tidak akan memberikan kalau awalnya tidak ada ini kan? Iya, Kan? benar. Nah Pak, kan Bapak sendiri lulusan SD, terus Bapak membangun sebuah sekolah. Ada nggak orang-orang yang misalnya pernah meremehkan misalnya Katain Anda lah gitu. Nah, Ngejek iya. gitu loh Pak. Ngejek Anda gitu. ngejek gitu. Katain. Kalau dikatakan mengejek mungkin ya saya bilang mereka tidak mengejek sebenarnya kalau untuk saya kan. Sebenarnya mereka memberikan cambuk untuk saya lebih Ya, maju. lecutan ya, Pak, ya? Dia Maju bilang ya. apa? Yang itu Kata-katanya cambuknya apa tuh, Pak? itu maksudnya? Secara pribadi dan langsung ke saya sih sendiri tidak ada yang seperti itu. Tapi mereka ke orang lain, tapi kepada yang bersangkutan cerita kepada saya, orang ini mengatakan ini kepada Anda gitu. Apa itu yang dikatakan? Contohnya seperti begini Mas, ada yang mengatakan masa iya kambing akan mengajar sapi gitu kan. Sapi lebih besar. Ya, kambing lebih kecil. Artinya pendidikan saya SD kan, masa iya harus ngajar SMP kan begitu. Logikanya seperti itu Mas. Tapi orang berbuat baik itu tidak perlu pakai logika. Ya iya sih kalau kita mau berpikir sehat ya seharusnya kita tidak berpendidikan pun kalau memang Iya, ada keinginan silahkan. ada kan keinginan, begitu, ya. betul. Iya, keinginan itu. Gini, dengerin baik-baik ya. If someone underestimate you, Ya, is don't define you, is define them. dia. Kalau ada orang mengecilkan Anda, itu tidak mengekspresikan diri Anda. Mengekspresikan diri yang ngomongin. Jadi dia Ketika ada sendiri. orang mengatakan, nggak mungkin lah, mana mungkin dia bisa begini. Masa kambing ngajarin sapi? Kenapa dia bisa bilang masa kambing ngajarin sapi? Karena dia tahu kalau dia tidak bisa. Tapi beda sama dia. Beda, karena dia tahu kalau dia jadi kambingnya dia nggak mungkin ngajarin sapi. Mungkin dia merasa dia is- kambing. Ya, so is divine yang ngatain. It doesn't define you, Ya. it's define them. Dianya sendiri. Iya. Ngatain dirinya sendiri, dia yang nggak bisa. Tapi saya dengar katanya sekolahnya terakhir kena gempa. Oh ya terakhir memang ada. Lombok ya. Gempa di Lombok. kena Betul, Pak. gempa. Lombok sampai semua, bukan hanya sekolah kita aja kalau masalah itu. Semua ya. rata. Jadi rata pada saat itu. Termasuk fasilitas pendidikan ibadah sama perumahan boleh dikatakan 99,9% nah, dirusak total. Ya, ya, ya. Baik, kita akan sambung lagi bagaimana bangkitnya dari sana dan juga kita akan coba bicara dengan guru-gurunya yang mengajar di sekolah tersebut ya Pak ya. Setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Orangnya cuma ada 2 di sini. Kita 2 kali dapat. Tiga ini. Saya makasih dikasih ginian Pak, alhamdulillah. Mas Rika, jangan dikunyah nggak ada Tidak boleh sambelnya. iri, dengki itu tidak boleh.